pengolahan bahan galian, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kendala biologi, yakni tidak adanya vegetasi, terbatasnya jenis tanaman yang dapat tumbuh, serta kebutuhan tanah pucuk. Ini yang tidak dimasukkan gitu ya. Padahal kebutuhan tanah pucuk itu juga seringkali menjadi masalah gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya kita kekurangan tanah pucuk, ya berarti kita harus mencari gitu ya atau membeli. Nah, makanya ketika perencanaan tambang itu sudah harus direncanakan berapa ketebalan tanah pucuknya gitu ya, sehingga nanti penanaman itu akan optimal. Yang pertama adalah sifat fisik tanah, ya terkait dengan tekstur, ya kemudian ada bobot isi, kadar air dan permeabilitas. Ya ada bobot isi atau namanya bulk density ya, berat bahan tanah satuan volume ya, yakni dalam gram per cc per sentimeter kubik gitu ya, atau kilogram per desimeter kubik gitu ya. Itu satuannya. Nah, beratnya dihitung dalam kondisi kering oven. Bahan tanah dipanaskan dalam oven dengan suhu 105 sampai dengan 24 jam. Kenapa? Untuk mendapat bobot isi, ya kita benar-benar tanahnya itu harus kering gitu ya. Kalau misalnya basah, ya berarti nanti ada berat dari air di situnya ya. Ada berat dari air di situnya yang ketika kita menghitung bobot isinya gitu ya. Maka dia dalam keadaan kering, di oven dulu gitu ya, dipanaskan gitu ya dalam suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, fungsi bobot isi ini untuk apa? Untuk menghitung berat tanah dalam luasan tertentu. Sehingga kita bisa menentukan kebutuhan pupuk atau air irigasi dan lain-lain gitu ya. Karena kan kalau misalnya pupuk itu kan seringkali ada takarannya gitu ya. Enggak usah pupuk ya. Eh, apa namanya mahasiswa bimbingan saya ya itu yang bermain dengan eh, fungi ataupun bakteri ya, jamur ataupun bakteri untuk memperbaiki kualitas tanah, itu nanti bisa menentukan komposisi yang pas gitu ya. Komposisi jadi berapa gram fungi untuk sekian volume tanah gitu ya, atau berapa gram uh, bakteri untuk sekian volume tanah gitu ya. Nah, jadi fungsi bobot isi itu salah satunya itu ya, yakni kita bisa menentukan seberapa kebutuhan pupuknya gitu ya, untuk luasan tertentu gitu ya. Nah, kemudian kadar air tanah ya, kadar air tanah. Jadi air tanah itu sangat diperlukan dalam tanaman dan makhluk hidup lainnya dalam tanah ya. Jadi bentuk air dalam tanah itu bisa di air bebas ya, bisa dia air kapiler ya, air kapiler atau air bebas. Nah, biasanya yang diserap oleh tanah itu adalah air kapiler. Ya, air kapiler itu air-air yang dia terjerat di dalam tanah gitu, bukan air bebas. Kalau air bebas kan ada tuh aliran air tanah. Nah, itu ya. Itu disebut dengan air bebas itu biasanya. Jadi itu tidak tersedia untuk tanaman biasanya. Tanaman itu akan menyerap air yang terjebak di dalam tanah gitu ya, yang terjerat di dalam tanah gitu. Nah, kemudian ada batas-batas airnya ya, tapi kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai ini gitu ya. Nah, jadi ada batas-batasnya, dia kering, lembab, basah seperti apa ya. Kemudian ada permeabilitas. Ya, jadi permeabilitas ini didefinisikan sebagai berapa jarak tempuh air ya perkolasi dalam volume per waktu misalnya 5 cm per jam. Jadi misalnya nih cara ngetesnya ya di laboratorium gitu ya tahap skala lab itu biasanya kita punya punya kubus lah gitu ya. Kita punya kubus atau ya kubus gitu ya atau seperti balok panjang gitu lah ya, kubus lah ya. Kita punya kubus, kemudian kita isi tanah ya. Kemudian kita kasih air nih, kayak kasih air dalam ini tertentu gitu ya, dalam jumlah tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih ya, air itu kan akan turun tuh ya, akan turun, akan menyerap gitu ya. Bukan menyerap, akan 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 masuk ke dalam tanah gitu ya. Nah, berapa jaraknya per jam. Nah, itu dikatakan permeabilitas gitu ya. Jadi jarak tempuh airnya itu ketika dia turun gitu ya dalam volume persatuan waktu gitu ya. Itu berapa misalnya 5 cm per jam. Oh, berarti permeabilitasnya jaraknya dia 5 cm selama 1 jam gitu ya. Nah, ini biasanya tergantung juga jenis tanahnya gitu ya. Kalau misalnya tanahnya kayak pasir, itu cepat tanahnya, apa airnya. Tapi kalau tanahnya kayak tanah liat itu pasti lama. Bahkan mungkin nggak ini ya, nggak masuk masuk tanahnya terjebak di atasnya aja gitu ya.
Nah, begitupun juga dengan tanah humus misalnya ya. Misalnya tanah humus itu beda beda lagi kecepatannya gitu ya. Nah, jadi biasanya dikelompokkan menjadi cepat, sedang ataupun lambat ya. Kecepatannya ditentukan adanya pori makro. Makanya itu tadi pasir lebih cepat daripada tanah liat ketika air menyerap ke dalam, bukan menyerap, ketika air turun ke bawahnya ya. Ketika dia turun ke bawahnya melakukan perkolasi gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya, pasir itu kan pori makronya besar itu ya, banyak gitu ya dibandingkan dengan tanah liat gitu ya. Nah, tanah berpasir ini ada ternyata. Tanah berpasir itu lebih cepat daripada tanah berliat gitu ya. Ya, bisa aja kalian uji. Jadi kalau kalian mau melihat permeabilitas dari apa namanya, menguji gitu ya, apakah tanah itu, misalnya kalian punya tanaman nih, ya, kalian punya tanaman, kemudian apa namanya, eee, udah lama nih tanaman di pot kalian, kalian mau ganti tanah gitu ya, kira-kira udah waktunya belum ya gitu ya ganti tanah gitu ya, ganti tanah pot untuk tanaman kalian. Nah, itu bisa dites, ini salah satunya parameternya, siramin aja air. Kalau dia terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu kurang bagus, gitu ya. Kalau dia terlalu cepat, dia juga tidak akan menahan air, tidak akan lama menahan air di dalam tanahnya. Sehingga apa? Sehingga nanti cepat dia mengalirnya. Ketika tanaman butuh air, nanti udah kering di bagian situ gitu loh. Jadi kalau dia terlalu cepat itu kurang bagus juga. Nah, terlalu lambat juga kurang bagus. Artinya dia lama sekali atau bahkan dia tidak menyerap, menggenang aja gitu ya di atas pot kalian. Nah, itu udah harus diganti gitu ya. Udah harus diganti tanahnya gitu karena udah kurang bagus gitu ya. Jadi mulai digemburkan lagi kayak gitu ya. Nah, yang bagus itu ya yang sedang-sedang saja gitu ya. Dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat pula gitu ya. Nah, diukurnya menggunakan alat permeameter namanya ya. Nah, fungsinya itu apa? Yang pertama mempengaruhi kecepatan reaksi dan pembentukan tanah. Ya, di mana kita tahu ya untuk melarutkan unsur hara di dalam tanah kita juga butuh air, gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk membuat tanah menjadi lembab kita juga butuh air, gitu ya. Untuk membuat apa namanya organisme di dalam tanah itu tetap hidup, ya butuh air juga mereka, gitu ya. Makanya dia akan mempengaruhi bagaimana kecepatan reaksi serta pembentukan tanah. Mempengaruhi drainase, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau buat saluran, ya saluran air, gitu ya, itu bagus kalau salurannya itu cepat menyerap, gitu ya, airnya, cepat melakukan perkolasi ke dalam tanah, gitu ya. Jadi dia tidak ada genangan. Mempengaruhi ketersediaan udara dan air, ini yang saya bilang tadi, ya bagaimana air itu bisa bertahan di tanah dalam waktu tertentu, gitu ya, sehingga ketersediaan airnya cukup, dan mempengaruhi pencucian hara. Nah, ini saya tadi bilang larutan apa unsur hara, gitu ya, kemudian pencucian unsur hara di dalam tanah itu akan dipengaruhi oleh air. Kemudian masuk ke sifat kimia tanah, ya. Jadi di sifat kimia tanah itu beberapa yang dipengaruhinya itu ada reaksi tanahnya, gitu ya. Bukan dipengaruhi, maksudnya hal yang diperhatikan gitu ya terkait dengan sifat kimia tanah, itu ada reaksi tanahnya, kapasitas tukar kation atau KTK, kejenuhan basa serta unsur hara di dalam tanah. Yang pertama adalah reaksi tanah atau yang kita kenal dengan pH, gitu ya. Jadi rumus pH itu sendiri adalah pH sama dengan min log H plus, ya. Yakni ukuran tingkat kemasaman. Jadi kalau kita apa namanya, kalau kita tahunya gitu ya, pH berapa? pH 2, 3, 4. Nah, itu asalnya gitu ya. Itu asalnya perhitungannya itu atau nilai itu muncul itu dari perhitungan ini gitu ya. Min log H plus gitu ya, di mana akan bergantung pada ion H plusnya di dalam tanah air tersebut gitu ya. Kalau misalnya airnya asam gitu ya, maka H plusnya seperti apa. Seperti itu juga dengan tanah. Akan bergantung pada ion H plusnya ini. Nah, sumber-sumber kemasaman dalam tanah itu antara lain ion H plus dalam larutan gitu ya. Artinya ya memang di dalam larutan tersebut gitu ion H plusnya mempengaruhi keasaman gitu ya, gugus fenol dan COH senyawa organik serta Al, tapi ini potensial. Potensial itu artinya berpotensi gitu ya, berpotensi tapi bukan menjadi suatu hal yang utama gitu. Berpotensi itu artinya dia besar kemungkinan gitu ya, tapi belum tentu gitu ya. Belum tentu akan menghasilkan tanah yang asam gitu ya. Ya ini eh, apa namanya ambang batas gitu ya, ambang batas mengenai tingkat kemasaman suatu tanah gitu ya. Nah ini bisa berbeda-beda biasanya ya.
Ada yang dia hanya hanya mendefinisikan itu sebagai, asam, netral, basa, gitu ya. Ada juga yang mendefinisikan asam, agak asam, netral, agak basa, basa, ada juga. Dan nilai ini bisa berbeda-beda, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian merujuk sesuatu, itu harus ada referensinya yang jelas, gitu ya. Harus referensinya. Jadi ketika nanti kalian bermain dengan pH ini, kan kalian akan membuat nih, batas gini, ambang batas nilai pH itu dikatakan netral seperti apa, asam seperti apa. Nah, itu harus jelas dari mana, gitu ya, ininya, apa namanya, referensinya. Karena referensi satu dengan lain itu bisa saja berbeda gitu ya, karena mereka menentukan misalnya, eee, jenis-jenis, keasaman itu hanya ada 3 misalnya ya, asam, netral, basa. Ada juga yang 5 asam, agak asam, netral, agak basa, basa gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini, ada juga yang 6 gitu ya. Nah, itu, tergantung dari, referensi yang kalian gunakan gitu ya. Tapi kalau yang di perkuliahan ini saya gunakan ini gitu ya, sebagai, acuan gitu ya dalam, eee, parameter pH. Nah, di Indonesia umumnya pH tanah itu berkisar antara 4 sampai dengan 5,5. Artinya dia, lumayan, ini ya, lumayan asam lah gitu ya, agak asam gitu ya. Nah, di rawa bahkan dia mencapai pH-nya kurang dari 3,5, sangat asam gitu ya, sangat asam. Apalagi di beberapa tempat di bekas tambang ya, itu pitnya asam ya. Jadi kalian kalau misalnya melihat bekas tambang gitu ya, eee, pit misalnya gitu ya ataupun, ya apa namanya, air bekas tambang gitu ya. Kalau misalnya dia jernih gitu ya, warnanya kehijauan atau warnanya kebiruan, nah itu perlu dipertanyakan juga gitu ya, perlu dipertanyakan juga. Jadi asam itu memang, salah satu karakteristik kita melihat air tersebut asam, itu adalah terbentuknya yang kuning-kuning itu loh. Itu akibat oksidasi ya, terbentuknya, kuning-kuning itu Fe besi gitu ya. Nah, tapi tidak selalu, ada juga yang jernih banget, ternyata asam banget gitu ya. Maka harus, diuji dulu gitu ya sebelum kalian berenang. Tuh. Efeknya apa, Pak? Ya efeknya enggak banyak kok ya, paling yang paling mudah itu ya gatal-gatal ya, bulu-bulu pada rontok gitu ya. Nah, jadi, seperti itu ya, yang lebih parah mungkin lebih dari itu gitu ya, bisa bisa apa namanya, bisa menyebabkan, kerusakan pada sel-sel, kulit kalian gitu ya, kalau dia terlalu asam gitu ya. Ya jangankan sel kulit gitu ya, kalau besi dimasukin aja itu bisa bisa bereaksi gitu ya, bisa rusak gitu ya permukaan besinya. Nah, kemudian pengaruh pH itu, akan mempengaruhi mudah atau tidaknya hara larut atau diserap tanaman, ya. Nah, kemudian menunjukkan adanya unsur racun, ya, tanah basah, masam biasanya mengandung banyak Al gitu ya, dan unsur mikro di rawa gitu ya, itu ciri sulfat yang tinggi sebagai racun. Juga pH terlalu alkalis atau terlalu garam itu sebagai racun. Kalau misalnya kalian mau lihat tanah yang terlalu alkalis, ya, itu bisa dilihat ketika kalian nyabut pohon, di akarnya itu ada putih-putih yang nempel di akarnya. Banyak gitu ya, putih-putih kayak garam. Ya itu memang garam, tapi bukan garam dapur ya, bukan NaCl gitu ya, tapi itu garam. Itu menunjukkan bahwasanya daerah tersebut tanahnya itu adalah alkalis. Ya, maka terjadilah alkalinitas. Ya, itu tadi. Ketika apa namanya? Akar itu mencari air atau menyerap air dengan kadar garam tinggi, dengan tanah kadar garam tinggi, maka nanti akar-akarnya itu akan mengumpul di sekitar tanaman. Ya, putih-putih itu kayak garam, memang kayak garam gitu ya kalau kalian pegang gitu ya. Tapi kalau dicicip ya jangan ya, jangan. Itu bukan garam dapur soalnya ya. Nah, kemudian mempengaruhi mikroorganisme tanah gitu ya. Tanah yang asam sekali dengan tanah yang alkali sekali atau basa sekali gitu ya, itu mikroorganismenya bisa berbeda-beda gitu ya, karena ada yang tahan terhadap asam, ada tanah yang tahan terhadap basa gitu. Ada yang tidak tahan keduanya, dia hanya hidup di, sekitar tanah yang netral gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu, maka dia akan mempengaruhi mikroorganisme tanah. Nah, bagaimana perbaikan tanahnya terkait dengan pH? Jadi pH tanah yang terbaik itu ya sekitar netral itu tadi ya. Nah, pH tanah masam itu biasanya ditambah dengan kapur ya atau pengapuran.
Ini juga diterapkan dalam air asam gitu ya. Jadi dalam tambang kalau air asam kita tebarin kapur ya, kita tebarin kapur. Begitupun dengan tanah. Kalau tanah kalian terlalu asam, itu tebarin kapur. Atau kalau mau nanam di pot, tanahnya asam, itu kasih kapur, campur dulu gitu ya. Dicampur dengan dengan kapur, ya. Setelah dicampur dengan kapur, baru dimasukin pot, tanam gitu ya, untuk menetralkan tanahnya, gitu ya. Jadi dia meningkatkan pH gitu ya. Kemudian masalah utama di Indonesia itu adalah tanah masam gitu ya, saya katakan tadi, karena rata-rata tanah di Indonesia itulah masam gitu ya. Jadi ada unsur racun dan kurang hara ya. pH tanah alkalis atau dia yang terlalu basah itu dapat diturunkan ya dengan menambahkan belerang ya, karena belerang itu sifatnya asam. Jadi kalau dia pH-nya terlalu tinggi bisa diturunkan dengan belerang ya, sehingga mendekati uh, netral gitu ya. Tapi tentu saja ada takarannya gitu ya. Jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nanti niat kita mau menetralkan malah jadi asam tanahnya gitu ya. Nah, jadi perlu ada referensi atau bahkan kalian yang menguji secara langsung gitu ya mengenai komposisi ya, berapa tanah, berapa belerang gitu ya untuk menetralkan suatu tanah. Nah, selanjutnya adalah ada kapasitas tukar kation atau KTK. Nah, ini adalah kemampuan tanah dalam menjerap gitu ya, kation yang dapat dipertukarkan. Dinyatakan dalam nilai ekivalen per 100 gram tanah. Jadi KTK ini sangat mempengaruhi kualitas dari tanah gitu ya. Kalau misalnya KTK-nya bagus ya, maka tanahnya juga bagus. Makanya saya ketika beberapa mahasiswa saya uh, uh, TA ya terkait dengan uh, kualitas tanah, itu salah satu parameter yang harus saya minta itu adalah KTK-nya. Nah, cuman kekurangannya KTK ini ya itu untuk mengujinya di laboratorium dan tidak semua perusahaan punya laboratoriumnya gitu ya. Maka tentu saja minta bantuan pihak ketiga gitu ya. Di BRIN itu bisa, di Unila bisa gitu ya. Untuk melihat bagaimana KTK-nya ya. Karena mereka di sana punya laboratorium tanah juga gitu. Nggak tahu saya di ITERA apakah sudah ada gitu laboratorium tanah gitu ya. Nah, salah satunya untuk mengukur KTK ini. Nah, KTK tanah muncul karena adanya muatan listrik negatif ya pada koloid tanah. Nah, jika muatannya positif, maka muncul KTA namanya ya, bukan kartu tanda anggota, tapi kapasitas tukar anion, kebalikan dari kation. Gitu ya, kalau tadi muatan negatif, gitu ya, kation, kalau anion dia muatan positif. Ya, jadi ditemukan pada liat amorf, oksida Fe dan Al, ya, serta patahan silikat. Itu terkait dengan KTK ya. Nah, ini rumusnya, rumusnya ya. Jadi Me, Ba, miligram per rol ya. Kemudian valensinya seperti apa, gitu ya. Ini rumusnya. Nah, itu KTK, nilai-nilai KTK di tanah, beberapa jenis tanah adalah seperti berikut ya. Kalau dia tanah humus itu 100 sampai 300 nilai ekivalen. Makanya eh, kita bisa melihat nih kualitas tanah. Kalau dia berkisar antara 100 sampai 300 KTK-nya itu sudah bagus gitu ya. Sudah bagus karena dia sudah tergolong humus gitu ya. Nah, tapi kalau dia kurang dari itu ya, nah itu perlu dipertanyakan gitu ya. Perlu dipertanyakan kualitasnya. Apalagi kalau misalnya dia kurang sekali dari itu, jauh dari 100 sampai dengan 300 mili ekivalen ini ya. Masalahnya apa memangnya Pak gitu ya? Kalau misalnya KTK itu terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti apa? Kalau KTK-nya terlalu rendah ya, tanah tidak mampu mengikat banyak kation ya, karena tadi kan KTK itu kemampuan tanah dalam menjerap kation ya, sehingga kekurangan unsur hara tersedia gitu ya. Jika tanah dipupuk, ya banyak hara tidak terikat koloid dan mudah tercuci oleh air hujan atau dia mengalami perkolasi. Ya, jadi kalau KTK-nya terlalu rendah, ketika kalian pupuk, gitu ya, kemudian disiram oleh air hujan, gitu ya, atau nyiram sendiri lah, gitu ya, nyiram sendiri atau air hujan, maka unsur hara itu tidak terikat, ya. Dia akan lewat gitu aja, cuma lewat aja. Ya, jadi dia tercuci oleh air hujan melalui perkolasi tadi, ya. Jadi lewat aja, jadi sayang gitu ya. Sayang kan udah mupuk-mupuk gitu, pupuknya lewat gitu aja gitu ya, nggak bertahan atau nggak terjerap di dalam tanah gitu ya. Nah, kalau KTK-nya juga terlalu tinggi, maka kejenuhan basah sulit mencapai tingkat yang menguntungkan. Ya, jadi dia lebih dari 50%. Itu nggak bagus juga. Ya, peningkatan KTK itu dapat dilakukan dengan amelioran, ya. Amelioran KTK tinggi, ya ini ada pada B organik, ada zeolit. Untuk menurunkan KTK-nya,
kita bisa menambahkan mineral ber-KTK rendah, ya. Jadi sebenarnya ini masalah campuran aja, gitu ya. Kemudian ada KB atau kejenuhan basah, ya. Itu KB itu menunjukkan rasio, gitu ya, menunjukkan rasio antara sigma kation atau jumlah kation basa dalam kompleks jerapan terhadap semua kation yang mampu dijerap, ya, yakni sifat KTK-nya tadi, ya. Dinyatakan dalam KB sama dengan sigma basa, ya, per KTK-nya berapa dikali dengan 100%. Nah, kation basa umumnya itu adalah hara tanaman, ya. Nah, jadi itu terkait dengan apa namanya, terkait dengan, kejenuhan basah ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke unsur hara, ya. Ada unsur hara esensial, ya. Unsur hara esensial itu adalah unsur hara yang penting, gitu ya. Penting dalam artian dia diperlukan oleh tanaman dan tidak bisa digantikan unsur hara lainnya, gitu ya. Jadi kalau kamu dianggap oleh pacarmu itu penting, berarti kamu esensial, gitu ya. Karena apa? Karena kamu tidak tergantikan, gitu ya. Nah, kemudian sehingga kalau jumlahnya tidak cukup, pertumbuhan tanaman itu tidak akan normal. Makanya kalau misalnya dilihat di daerah reklamasi, itu ada pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Contohnya misalnya usia 3 bulan itu seharusnya tinggi tanaman sebagai berikut gitu ya, berapa sentimeter, ternyata dia kerdil. Atau misalnya daunnya seharusnya berjumlahnya berikut, tapi itu terlalu dikit. Bahkan mungkin ada daun yang keriting misalnya ya, dan segala macam itu tumbuhnya tidak normal. Ya, bisa jadi salah satunya itu karena kekurangan unsur hara esensial ini, gitu ya. Makanya kalau kalian itu dianggap pacar kalian esensial, gitu ya, penting dan tidak tergantikan, ketika kalian nggak ada, itu pacar kalian jadi nggak normal gitu ya, uring-uringan, ya, emosian, ya, jadi lebih pendiam. Nah, itu berarti memang benar gitu ya, kalian itu esensial bagi dia gitu, sehingga kalau dia tidak ada, itu separuh jiwaku pergi gitu ya. Jadi menghadapi hidup saja males-malesan, sah ya kan. Padahal padahal nanti lebih berat lagi tuh ya ini masalah hidupnya gitu ya. Nah, oke, lanjutkan ya. Sumbernya dari mana? Bisa dari tanah, air atau udara. Ya, ada 17 macam untuk unsur hara esensial ini. Yang makro itu ada C, H, O, N dan seterusnya. Yang mikro itu ada Fe, Mn, Bo, apa, Mo, Cu dan Zn dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah unsur hara esensial, ya, yang mana dikategorikan ada yang makro, ada yang mikro, ya, bisa dapat dari tanah, bisa dapat dari udara, bisa dapat dari air, atau bisa kita juga menambahkan pupuk. Nah, itu ya. Jadi kalau di tanah itu tidak ada, itu tidak tersedia, katakanlah kalsium gitu ya, Ca gitu ya. Maka bisa kita nambahkan dengan pupuk gitu ya. Pupuk atau misalnya kekurangan kalsium tanahnya gitu ya. Itu bisa pakai kulitnya telur ya, ya kulit telur. Kulit telur itu kan nggak kita makan ya, kecuali kalian ada yang kulit-kulit telurnya juga dimakan gitu ya. Cangkangnya ya, cangkangnya telur gitu ya, cangkangnya telur itu ya, itu kan dibuang biasanya ya, kecuali kalian ya itu tadi yang separuh jiwanya pergi tadi ya, jadi agak nggak normal dimakan juga cangkangnya ya. Nah, itu kan biasanya dibuang. Itu bisa jadi sumber kalsium bagi tumbuhan ya. Caranya itu bisa kalian blender ya. Blender udah halus itu ya, kasih air, blender lagi sampai dengan halus ya, untuk membantu. Untuk membantu apa? Untuk membantu percepatan dalam penyerapan kalsiumnya. Sebenarnya bisa aja langsung ditanam dicampur gitu ya, di dalam tanah, kemudian dibiarin aja. Bisa, tapi lama nanti ya. Lama dia ininya, apa namanya, unsur haranya larut gitu ya. Jadi biar cepat di blender sama air sampai dia halus gitu ya. Sampai dia kayak susu jadinya, kemudian baru siramin di tanah. Ya untuk membantu percepatan penyerapan kalsiumnya nanti. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Ketersediaan dan penyerapan unsur hara ya, ketersediaannya itu ya C dan O itu dari udara sebagai CO2. H itu bisa dapat dari air tanah ya, atau H2. Oksigen sendiri dibebaskan sebagai gas ya. Unsur lain dari tanah gitu ya, jika disemprotkan ke daun juga dapat diserap daun. Misalnya ya itu tadi salah satu contohnya kita kekurangan kalsium atau kekurangan unsur hara lain yang bisa disemprotkan ke daun, bisa diserap oleh daun itu bisa juga gitu ya. Makanya kan ada pupuk yang dia disemprot bukan bukan pestisida, bukan ini ya, bukan pengusir hama ya, tapi untuk pupuknya ada juga tuh
Pupuk yang dia disemprotkan di daunnya cukup gitu ya, nggak perlu ke tanahnya. Nanti diserap juga oleh daun, ada gitu ya. Tanaman penyerap hara dalam bentuk ion. Nah ini ya, ini unsur haranya gitu ya, di mana apa namanya, sumber-sumber unsur hara ini ya bisa didapat dari CO2 gitu ya, bisa dapat dari H2O gitu ya, dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian bentuk yang diserapnya itu bisa dalam misalnya, nitrogen itu dalam bentuk Mn2 gitu ya, plus gitu ya. Kemudian ada fosfor ya, sorry, nitrogen itu dalam NH4 plus gitu ya, NH4 plus, NO3 min dan seterusnya ya, dan seterusnya. Makanya kalau misalnya kalian sering melakukan, gardening gitu, berkebun ya, berkebun. Kalau kalian sering berkebun atau membantu orang tua kalian gitu ya, ada pupuk itu namanya NPK ya. Ada pupuk namanya NPK, itu untuk menambah nitrogen, fosfor, kalium dalam tanah. Ada yang namanya Gandasil B ya, ada yang namanya Gandasil D ya. Nah, itu fungsinya beda-beda lagi, kandungannya juga beda-beda lagi. Baca aja ya di komposisinya ya, ada di situ ya. Nah, jadi seperti itu untuk membantu ya, membantu dalam pemenuhan unsur hara di dalam tanah. Ya, cara hara tersedia di sekitar akar itu melalui aliran massa atau mass flow ya, di mana air diserap dari akar ya, kemudian hara larut dalam air tersebut gitu ya. Jadi di air tersebut ada unsur haranya gitu ya, kemudian haranya diserap oleh akar. Kemudian difusi ya. Difusi itu adalah unsur hara larut dalam air, kemudian dia akan menjadi larutan dalam tanah. Nah, jadi dia unsur hara yang bergerak tanpa aliran air, tapi karena beda konsentrasi dari tinggi ke rendah gitu ya. Dia dia apa namanya, mengalir itu karena adanya beda konsentrasi tadi dari tinggi yang ke rendah gitu ya. Ada intersepsi akar atau akar memanjang. Makanya kalau misalnya kalian menanam nih ya, ada beberapa jenis tanaman yang dia akarnya ke samping gitu ya, bukan ke bawah. Jadi ketika kalian tanam gitu ya, terus tiba-tiba loh muncul akarnya di sini gitu ya, atau misalnya kalian nanam di halaman, terus tiba-tiba loh kok muncul akarnya di pondasi rumah gitu ya. Ya itu tadi itu namanya intersepsi akar. Jadi akarnya memanjang karena dia terus mencari mencari unsur hara gitu ya. Mencari unsur hara, mencari makanannya gitu. Makanya dia terus memanjang gitu ya. Di mana ada kebutuhan makanannya, di situ dia terus memanjang gitu ya. Nah, kemudian ada sifat biologi tanah. Ya, beberapa hal yang penting dalam sifat biologi tanah itu ada humus, ya. Ada organisme tanah dan analisa biologi tanah. Humus, ya seperti yang kita ketahui humus adalah salah satu hal yang penting dalam kita melakukan penanaman. Ya, jadi senyawa kompleks, agak resisten, berwarna coklat hitam, amorphous kolidal. Nah, itu ciri dari humus. Kalau misalnya nanti kalian apa namanya, kalau kalian mau menentukan itu apa humus atau bukan secara secara kasat mata lah gitu ya, secara apa namanya, secara penglihatan atau secara teksturnya itu bisa dilihat dari ini ya. Jadi dia warna coklat hitaman, ya koloidal, kemudian agak resisten gitu ya. Berasal dari tumbuhan dan binatang yang telah dimodifikasi oleh mikroba. Ini saya jelaskan kemarin ya. Jadi ketika kalian misalnya punya burung, kemudian burungnya dikubur di depan rumah, itu kan nanti dia akan dimodifikasi oleh mikroba gitu ya, akan menjadi tanah. Nah, itu kaya akan kandungan unsur hara gitu ya, unsur hara. Makanya apa namanya, dia menjadi humus yang bagus gitu ya. Untuk mendapatkannya gitu juga bisa dari kotoran hewan ya. Makanya ada pupuk kandang tuh ya. Pupuk kandang itu pupuk organik gitu ya, dari kotoran hewan, kambing, sapi, ayam gitu ya. Nah, itu dapat dari situ, pupuk kandang. Nah, kemudian ada koloidal ya. Permukaannya sangat luas dan KTK-nya tinggi. Ini tadi sudah dibahas ya, 150 hingga 300 mil ekuivalen per 100 gram. Ya, ada juga yang mengatakan dia KTK-nya itu untuk humus itu 100 sampai 300 mil ekuivalen. Ya. Daya jerap air tinggi sekali, 4 sampai 5 kali bobotnya. Ya, jadi dia bisa mampu menahan air gitu ya cukup lama di dalam tanahnya. Makanya tanahnya cenderung dia bukan basah ya. Jadi dibilang kering enggak gitu ya. Tapi dibilang basah banget enggak gitu ya.
kelembabannya terjaga lah gitu ya. Sifat plastisitas dan sifat kohesinya rendah, nggak plastis dia ya. Beda dengan tanah liat, plastisitasnya tinggi, makanya bisa dibentuk-bentuk ya, menjadi patung, menjadi asbak gitu ya. Kalau tanah humus enggak, buyar dia ya, rendah dia. Mempengaruhi warna tanah gitu ya. Nah, di laboratorium disebutnya dengan C organik dalam persen. Nah, kadar organik dalam tanah itu bisa dihitung dari kadar C organiknya, di mana bahan organiknya itu adalah 1,7 kali C organik. C organik ini bisa kita dapatkan dari uji laboratorium. Ya, maka dari sini kita bisa tahu berapa persentase organik tanahnya, bahan organik di dalam tanahnya. Nah, kemudian sumber bot, nah, bot ini bahan organik tanah ya, yakni sisa tumbuhan atau hewan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk kandang, pupuk hijau, gitu ya, kompos gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bahan organik atau yang langsung dikubur gitu ya. Misalnya kalian habis nebang pohon ya. Terus nebang pohon ini apa namanya, ranting-ranting, daun-daun segala macamnya kalian kubur gitu ya. Daripada dibakar mending dikubur aja gitu ya. Di apa namanya? Dikubur di halaman gitu ya biar bisa menjadi bahan organik tanah. Ya itu lebih bagus gitu ya daripada dibakar. Kalau memang dia nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau terlalu banyak juga susah gitu ya galinya gitu ya. Oke. Pengaruh bahan organik tanah terhadap sifat tanah. Seperti apa? Dia pengaruh terhadap tumbuhan. Dia akan menyediakan hormon auksin, gitu ya. Kemudian hormon tubuh lainnya, menyediakan vitamin. Sifat fisik tanah juga dipengaruhi. Warnanya, ya dia cenderung kehitaman, kecoklatan. Ya, kemudian merangsang granulasi. Kemudian sampai dengan water holding capacity. Ya, atau dia kemampuan atau kapasitas dalam menahan air di dalam tanah. Sifat kimianya juga akan dipengaruhi, yakni KTK-nya, daya sangganya, ya, ketersediaan unsur haranya, serta sifat biologinya. Jadi, tanah yang mengandung banyak bot atau bahan organik tanah itu menjadi sumber energi yang berasal dari aktivitas dan populasi mikroba ya di dalamnya. Karena sifat tanah humus itu yang BOT-nya tinggi, ya, maka di situ banyak mikrobanya nanti ya, banyak mikrobanya. Kemudian ada istilah namanya turnover bot, ya. Turnover bot itu seberapa lama bot atau bahan organik tanah dapat bertahan dalam tanah sebelum diemisikan ke udara dalam bentuk CO2, ya. Jadi ada bahan organik tanah yang dia lama sekali melapuknya, ya. Lama sekali melapuknya. Ada juga yang cepat. Ya, cobalah kalian kalau mau coba nanti uh, ada tumbuhan kalian tanam satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada yang berbeda itu. Jadi ada yang dia cepat membusuknya, melapuknya, kemudian dia uh, apa diemisikan ke udara dalam bentuk CO2 gitu ya. Dan ada juga yang dia lama sekali ya. Ini kok nggak busuk-busuk gitu ya. Ini kok nggak jadi tanah gitu masih bentuk ranting gitu ya. Nah, itu namanya turnover. Ya, nah over ini yaitu bahan organik fraksi labil dan stabil bervariasi dari beberapa bulan saja sampai ribuan tahun. Ya, jadi ada yang dia melapuknya cepat, beberapa bulan aja udah nggak ada lagi bentuknya, gitu ya. Udah jadi tanah, udah jadi bahan organik, gitu ya. Ada juga yang ribuan tahun masih masih bertahan, gitu ya. Maksudnya belum juga melapuk, gitu, belum juga menjadi tanah maksudnya ya. Nah, contohnya yang lama itu adalah pinus, damar, akasia. Itu turnovernya 22 hingga 58 tahun. Gitu ya. Organisme tanah, ya itu berupa fauna, flora, serta virus. Mulai dari ukurannya mikro, meso, hingga makro, serta mega. Gitu ya. Nah, hidupnya di dalam tanah. Perannya apa? Perannya banyak. Ya, ada yang dia perombakan bahan organik tanah itu tadi ya, jadi mengubah apa namanya, mengubah sisa-sisa organisme gitu ya, tumbuhan, hewan menjadi bahan organik ya, itu perannya sih. Belatung misalnya, belatung itu perombakan bahan organik itu, jadi dia bahan organik nantinya ya, belatung itu ya. Kemudian distribusi bahan tanah, bioturbasi ya. Jadi ada mikroorganisme yang dia eh, makan tanah atau makan bahan organik gitu ya. Kemudian dia pindah dari satu tempat ke lain, kemudian dia keluarkan dalam bentuk feses, gitu ya. Itu bioturbasi, ya. Dalam proses pembentukan tanah dia akan berpengaruh ya ketersediaan unsur hara serta faktor tumbuhnya. Namun mikroorganisme tanah itu bisa merugikan. Ya, contohnya adalah hama dan penyakit. Nah, ini organisme tanah, ya.
Ada beberapa jenis organisme tanah gitu ya, mulai dari hewan, fauna sampai dengan flora, jenis fungi-fungian atau jamur-jamuran, gitu ya. Itu asa-asa di bawah itu. Asa-asa. Dulu waktu saya kecil ngoleksi asa-asa gitu ya, apalagi yang tanduknya 3 ya. Yang pertama cacing tanah, ya tidak tidak bisa dipungkiri bahwasanya cacing tanah itu berperan penting dalam kesuburan tanah. Kenapa? Karena dia bisa mengaduk dan mencampur tanah dengan bahan organik dengan cara menelan dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk fesesita tadi atau bioturbasi, ya. Jadi dia makan, ditelan, kemudian dikeluarinnya lagi, ya. Nah itu jadi organik, gitu ya, bahan organik di tanah. Cacing dengan populasi tinggi itu bisa menyebabkan tanah lebih subur. Kenapa? Yang pertama, kotoran cacing itu mengandung bahan organik tinggi, unsur hara tinggi, serta plant growth promoting hormone, ya atau hormon pertumbuhan tanaman, ya. Kemudian memperbaiki aerasi dan drainase. Jalur-jalurnya jalur-jalurnya cacing di tanah itu kan menjadi lubang-lubang. Lubang-lubang itu akan memperbaiki drainase dan aerasi, ya. Kemudian jumlah kotoran atau disebut dengan casting itu bisa mencapai 15 ton per hektar. Ya kalian nggak tahu aja, nanti saya tunjukkan kotoran cacing itu kayak mana ya. Barangkali yang selama ini kalian main-mainin gitu ya di tanah, nanti saya tunjukkan. Jumlah cacing di dalam tanah itu tergantung pada kelembaban tanah, ya. Karena cacing menyukai tempat yang lembab, tapi tidak tergenang. Makanya kalau kalian di daerah yang kering banget gitu ya, atau di tanah yang kering banget itu susah nyari cacing. Atau tanah yang basah banget ya, yang dia tergenang itu juga susah nyari cacing, ya. Yang cocok itu biasanya itu yang lembab ya, tapi dia nggak tergenang kayak gitu ya. Di pinggir-pinggir sawah gitu ya, di pinggir-pinggir kolam. Nah, itu banyak itu cacingnya ya. Kemudian kapur dan pH-nya netral gitu ya. Bahan organik terkait dengan makanan, habitatnya ya. Jadi ketersediaan bahan organik ini akan mempengaruhi jumlah cacing dalam tanah. Vegetasi terkait dengan sumber pakan dan sebagai pelindungnya. Pelindung dari cacing tersebut ya. Nah, ini kotoran cacing ya. Jadi kalau kalian sering lihat di tanah ya kayak gini gitu ya. Tuh, itu kotoran cacing gitu ya. Makanya dia bisa mencapai 15 ton per hektar beratnya, kotoran cacing gitu ya. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Kemudian fauna makro lainnya, semut dan rayap. Ya, itu sebagai agen pemindah tanah ya. Kemudian ada arthropoda, misalnya millipeda, centipeda, diplopoda ya. Ini contohnya ya. Ini contoh fauna makro atau mikroorganisme makro di dalam tanah. Oke ya. Kemudian ada meso. Meso itu menengah ya. Setelah makro di bawahnya ada meso. Itu ada kolembola, acari, ya, tardigrada, nematoda. Nah, cara hidupnya dia bisa parasit, bisa pemangsa atau pemakan bahan organik tanah, di mana kotoran dari hewan-hewan tersebut merupakan bahan dasar dari humus. Nah, sekarang masuk mikro. Mikronya kecil, ya. Ada protozoa, ada rotifera. Kemudian baru masuk ke flora. Flora tanah itu perannya apa? Perannya lebih penting daripada fauna. Kenapa? Dia akan mendekomposisikan bahan organik, kemudian akan pembentukan senyawa sederhana dan akhirnya membentuk humus, ya. Nah, flora makro contohnya itu adalah akar tanaman. Itu dikategorikan sebagai flora makro. Di mana peran akar ini bisa menjadi suplai bahan tanah, ya, bahan organik tanah, penyimbang hara dalam tanah serta aerasi, gitu ya. Memperbaiki saluran di dalam tanah, gitu ya, penyerapan air. Nah, ini contohnya akar tanaman, ya. Jadi ada yang seperti ini gitu ya. Ada yang tuh akar akar gantung gitu ya. Kemudian ada yang mikro flora itu. Ada alga, kemudian ada actinomycetes, kemudian ada fungi. Ya, fungi, kapang, cendawan gitu ya. Itu maksudnya jamur-jamuran ya. Termasuk dalam flora mikro itu ya, bakteri. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya ya terkait dengan kesuburan tanah tadi ya, distribusi dan dekomposisi bahan organik ya. Salah saya ini menyingkatnya ya.
Mineralisasi bahan organik, gitu ya, seperti aminisasi, amonifikasi, nitrifikasi, gitu ya. Kemudian sintesis asam-asam dalam peralatan fosfat, kemudian senyawa baru atau humus ya, terkait dengan enzim-enzimnya begitu juga, ya, dan hormon tentu saja. Kemudian oksidasi reduksi, ya, beberapa apa namanya, beberapa hal yang terkait dengan oksidasi reduksi ini adalah nitrifikasi dan denitrifikasi contohnya ya. Kemudian oksidasi dan reduksi besi, oksidasi dan reduksi belerang, ya, termasuk salah satunya dipengaruhi oleh flora mikro yang terkandung. Selain itu, flora mikro ini juga sebagai penyedia unsur hara. Contohnya fiksasi N2, ya, kemudian kelarutan mineral, kemudian mikoriza atau jamur itu tadi. Makanya salah satu di penelitian, bukan salah satu, beberapa di penelitian saya itu dengan mahasiswa yang tugas akhir itu menambahkan fungi atau jamur. Yang sering dipakai itu adalah mikoriza. Karena fungsi dari mikoriza itu nanti akan memperbaiki kualitas tanah, ya. Oke. Kemudian analisa biologi tanah. Ya, analisa biologi tanah itu berupa respirasi, kemudian total mikroba tanah dan total fungi dalam tanah, ya. Nah, ini ya, ini satuan-satuannya ya dalam untuk respirasi, total mikroba, total fungi dalam tanah. Nah, ini nanti bisa kalian analisa di skala laboratorium, gitu ya, skala laboratorium. Jadi nanti memasukin sampel tanah, kemudian nanti keluarlah hasilnya, respirasinya berapa, total mikroba tanahnya berapa, total fungi tanahnya berapa, itu bisa dilihat dari situ. Nanti baru kita akan menentukan nih bagaimana kualitas tanah tersebut atau bagaimana cara memperbaiki tanah dengan kondisi yang ada. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Nah, minggu depan ya, insya Allah kita akan berkuliah dengan membahas minggu keempat ya, konservasi, degradasi dan rehabilitasi atau reklamasi tanah atau lahan. Ya, nanti kita udah mulai masuk terkait dengan uh, reklamasinya, gitu ya. Jadi bagaimana reklamasinya. Kenapa? Karena ya setelah tanah ya kita akan membahas terkait dengan itu tadi ya reklamasinya. Tapi ada lahan-lahan yang dia kurang baik, misalnya terdegradasi ya, kemudian bagaimana cara mengkonservasinya, ya. Nah, itu kan kita minggu depan, insya Allah ya, di jam yang sama dan hari yang sama, insya Allah ya. Kemudian offline atau online-nya ya dilihat minggu depan gitu ya. Karena sebenarnya saya mau offline tadi ya. Cuman begitu bangun lengan bukan lengan, bahu bahu di sebelah kanan saya ini ya, itu bermasalah. Ya sebentar ya.
Nah, jadi gitu ya, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai, eee, apa namanya, eee, lahan terdegradasi, konservasi, rehabilitasi, ya perbaikan lahan gitu ya, reklamasi lahan atau, tanah gitu ya. Nanti, apa namanya, kita akan belajar minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.